Halo semuanya, di video kali ini Koko balik lagi akan membahas 5 soal per hari materi UTBK SBMPTN Fisika. Sebelum kita mulai, Koko berharap pembahasan ini bisa dimengerti dan bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan bagi kalian yang mungkin punya pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal yang ingin ditanyakan, bisa disampaikan ke Koko melalui comment section atau DM ke Instagram Koko. Instagram Koko sudah Koko cantumin di description video ini. Nah, kita langsung aja kerjain soal yang pertama dari bagian ke-6 atau pembahasan bagian ke-6 ini. Di soal ini dia bilang dua benda A dan B masing-masing bermasa 3 dan 7 kilo. Jadi kalian bisa lihat di gambarnya di sana. Benda A yang atas 3 kilo, benda B yang bawah itu 7 kilo. Tersusun seperti pada gambar. Bidang mendatar licin, jadi bidang ini licin, artinya tidak ada gesekan di sana. Dan G-nya 10 meter per second kuadrat, besaran yang umum atau selalu kita gunakan. Jika gaya statis maksimum antara A dan B sebesar 21 Newton, gaya statis maksimum di sini udah pasti maksudnya gaya gesek ya. Gaya gesek antara A dan B itu adalah 21 Newton. Pertanyaannya, maka gaya F maksimum agar A dan B bergerak bersama-sama atau dalam kata lain tidak bergeser terhadap yang lain itu berapa? Jadi yang ingin kita cari di soal ini adalah besar gaya F maksimum. Jadi kita akan tarik benda A, mereka berdua akan berjalan bersama-sama tanpa bergerak satu terhadap yang lain. Nah, gaya F-nya berapa? Untuk mengerjakan soal seperti ini, Koko terbiasa menggambar diagram gaya terlebih dahulu. Jadi kita akan gambar gaya yang bekerja pada sistem kita. Karena gaya gesek udah dikasih tahu, Koko hanya akan gambar gaya yang arahnya horizontal. Yang vertikal juga ada nih, tapi Koko nggak akan gambar. Karena gaya vertikal atau gaya normal ini biasanya digunakan untuk mencari gaya gesek. Tapi di soal ini udah ada gaya geseknya. Jadi nggak perlu digambar lagi gaya normal dan gaya beratnya. Kita langsung aja lihat ada gaya apa aja. Yang pertama udah pasti ada gaya F, arahnya ke kanan. Karena benda A ditarik dengan gaya F, maka benda A akan cenderung bergerak ke sebelah kanan. Karena benda A cenderung bergerak ke sebelah kanan, maka pada benda A akan ada gaya gesek statis yang arahnya udah pasti ke sebelah kiri. Jadi gaya yang kiri ini dia bergerak pada atau dirasakan oleh benda A. Lihat arah tanda panah Koko ya. Panah Koko tempelin atau Koko tempatkan di benda A. Jadi ini gaya yang bekerja pada benda A. Nah, sebagai reaksinya, gaya gesek adalah gaya yang memiliki reaksi. Jadi sebagai reaksinya, benda B juga akan merasakan gaya yang sama, yaitu F, tapi ke sebelah kanan. Jadi kalau Koko gambar ada di sini. Nah, F inilah gaya reaksi dari aksinya gaya gesek yang besarnya 21 Newton itu. Nah, inilah diagram gaya pada sistem kita. Ini diagram gaya pada sistem kita. Nah, setelah Koko dapat diagram gayanya seperti ini, pertama Koko akan tinjau sistem terlebih dahulu. Karena sistem ini dia bilang akan bergerak bersama-sama. Artinya sistem ini secara bersama-sama akan bergerak ke sebelah kanan. Karena dia bergerak ke sebelah kanan, artinya dia akan punya percepatan. Karena sigma F-nya ada, sigma F-nya tidak 0. Kalau sigma F-nya nggak 0, menurut hukum Newton kedua kan, kalau ada resultan gaya akan ada percepatan. Jadi pertama tinjau sistem terlebih dahulu. Sistem, maka sigma F sama dengan M dikali A. Kalau kalian tinjau sistem, sigma F-nya hanya satu, yaitu F yang kita berikan. Kok gaya geseknya kemana? Gaya geseknya akan saling menghilangkan, karena kita tinjau satu sistem ini. Jadi gaya geseknya bisa dicoret, sehingga Koko akan dapat
F aja itu sama dengan massa. Kita tinjau sistem nih. Kalau kita tinjau sistem, massanya massa total. Massa totalnya 10 dikali dengan A. Dengan demikian, Koko bisa dapat satu persamaan, yaitu akselerasi sama dengan F per 10. Kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi dari persamaan ini. Akselerasi Koko nggak tahu, F yang ditanya kita juga nggak tahu. Artinya berhenti sampai di sini aja. Nah, setelah kita tinjau sistem, sekarang saatnya kita meninjau salah satu benda. Tinjau salah satu benda. Kalau Koko disuruh memilih tinjau yang A atau tinjau yang B, Koko akan tinjau yang B terlebih dahulu. Kenapa tinjau yang B? Karena hanya satu gaya yang bekerja pada B, yaitu F. Dan F ini kita tahu, F-nya kan 21 Newton nih. Jadi Koko akan tinjau B aja daripada tinjau A. Jadi ini F-nya 21, reaksinya juga 21. Jadi sekarang kita lihat benda B. Benda B, sigma F sama dengan M dikali A. Sekarang kita fokus ke benda B saja. Benda A-nya kalian nggak perlu lihat, cukup fokus ke benda B. Nah, dari benda B hanya satu gaya yang bekerja, yaitu 21 Newton ke sebelah kanan. Dan sistem ini juga bergerak ke sebelah kanan. Kalau kalian lihat tadi waktu kita hitung sistem, gaya geseknya kan saling menghilangkan. Berarti dia hanya ditarik satu gaya ke kanan. Artinya sistem ini bergerak ke sebelah kanan. Nah, waktu kita tinjau benda B hanya satu gaya yang bekerja, yaitu F. Dan gaya ini juga ke kanan arahnya. Artinya 21 ini bernilai positif kalau kita masukin ke persamaan kita. Jadi sigma F-nya hanya satu untuk benda B, yaitu 21 sama dengan massa. Massa dari B7 dikali A. A-nya kita bisa cari dari benda B ini. Dari benda B aja kita dapat akselerasinya adalah 3 meter per second kuadrat. Setelah kita dapat akselerasi 3, dengan demikian kita bisa dapat gaya F. Kalau kalian hitung, 3 sama dengan F per 10, berarti F-nya adalah 30 Newton. Dan jawaban kita ada di pilihan yang B. Nah, mungkin beberapa dari kalian punya pertanyaan atau penasaran nih. Kok kalau kita tinjau dari benda A, hasilnya sama nggak ya? Nah, ini kalian bisa coba sendiri. Coba tinjau benda A, sigma F sama dengan M kali A juga. Kemudian kalian bisa buktikan bahwa jawabannya akan tetap sama. Tapi Koko nggak kerjain di pembahasan kali ini ya. Jadi bagian penasaran, silakan coba sendiri. Kalau ternyata beda, kalian bisa tanyakan melalui comment section. Kenapa bisa beda? Jawabannya salahkah? Atau ada konsep atau pekerjaan kalian yang ternyata kurang teliti? Silakan ditanyain. Koko lanjut ke soal nomor 27. Kita diberikan suatu rangkaian listrik. Jadi, kita punya suatu rangkaian listrik seperti pada gambar. Jika nilai tiap hambatan adalah sama sebesar 1 ohm, tiap hambatannya sama 1 ohm semua nih. Pertanyaannya, hitunglah arus yang mengalir pada baterai. Kita punya baterai di sini. Kita ingin mencari arus yang mengalir pada baterai. Kalau Koko gambar, inilah yang kita ingin cari. Arusnya berapa sih? Karena kita ingin mencari arus pada baterai ini sering Koko sebut sebagai arus total. Tegangan totalnya 12, arus totalnya kita ingin cari, dan berdasarkan hukum Ohm, V sama dengan arus dikali hambatan, artinya kita harus mencari hambatan terlebih dahulu, baru bisa mencari arus. Jadi kalau Koko lihat persamaan ini, V totalnya 12, I totalnya kita cari, nah kita perlu R total. Jadi cari dulu hambatan total. Untuk mencari hambatan total dari rangkaian seperti ini, biasanya Koko akan lihat dari posisi terjauh dari baterai.
Jadi baterainya di sini, lihat dari posisi terjauh. Jadi jangan lihat dari sini, ini nggak bisa disederhanain nanti. Lihat dari posisi terjauh. Kalau kalian lihat dari posisi terjauh, dua hambatan ini akan memiliki hubungan seri. Kalian bisa lihat ya, hambatan di kabel yang sama ketemu hambatan yang lain. Artinya ini hubungannya seri. Kalau seri, R-nya kita tambahin. Koko tulis di sini dulu, R seri itu adalah R1 ditambah R2 ditambah dan seterusnya. Itu untuk hambatan total rangkaian seri. Sedangkan kalau paralel kita akan pakai yang 1 per R paralel. Sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 dan seterusnya. Jadi kalau seri pakai yang formula atas, kalau paralel pakai formula yang bawah. Nah, dari sini Koko bisa lihat nih, 2 ini seri. Karena dia seri, kita bisa cari R serinya. Jadi Koko tulis dulu, R seri itu adalah R ditambah R. Hanya ada 2 hambatan secara seri. Jadi R tambah R, kita dapat 2 kali R, tapi R-nya adalah 1. Koko langsung ganti aja, 2 kali 1 adalah 2. Jadi R serinya 2 ohm. Setelah kita dapat R seri, kalian bisa bayangkan 2 hambatan ini diganti menjadi 1 hambatan saja. Jadi ini nggak usah dilihat lagi, 2 hambatan ini kita buang aja. Kita ganti pakai 1 hambatan. Jadi bayangin di sini ada 1 hambatan kayak gini. Misalnya gini. Nah, 1 hambatan ini dengan R di sini hubungannya paralel. Kalau kalian lihat, arus akan mengalir ke sana, kemudian akan terbagi menjadi 2. Kalau arusnya terbagi menjadi 2, artinya hambatannya tersusun secara paralel. Jadi hasil kita yang tadi 2 akan diparalelkan dengan ini. Tadi ini kan hasilnya 2 ohm. Akan diparalelkan dengan R yang ini. Kalau kita hitung R paralelnya, pakai 1 per ya. 1 per R paralel, 1 per 2 ditambah 1 per 1. Kita akan dapat 1 per R paralelnya itu adalah 3 per 2. Dengan demikian R paralelnya 2 per 3 ohm. Sekarang hambatan ini 2 tadi sudah hilang, ini juga sudah hilang. Kita gabungin 1 menjadi 2 per 3 ohm. Jadi ini juga Koko akan coret. Muncul 1 hambatan di sini. Gambarnya di mana terserah kalian ya. Koko gambar misalnya kayak gini. Nah, sama yang ini nanti. Kayak gini. Nah, begitu Koko ganti jadi 1 hambatan, yaitu 2 per 3 ohm di sini. 2 per 3 ohm dengan R yang ini hubungannya seri lagi. Arusnya mengalir langsung, atau ini dihubungkan oleh 1 kabel aja. Artinya ini seri. Jadi 2 per 3 ohm kita yang tadi akan dihubungkan secara seri dengan R yang ini. Kita pakai formula seri lagi. Kita akan dapat R seri lagi. Itu adalah 2 per 3 hasil kita yang tadi ya. Ditambah dengan 1 yang ini. 2 per 3 tambah 1 ya pasti udah tahu semua lah. 5 per 3 ya. Kita dapat 5 per 3 ohm. Sekarang bagian ini hilang lagi. Kita ganti lagi pakai 1 hambatan. Berarti ini dan ini paralel. Karena arusnya terbagi jadi 2. Jadi kita cari R paralel lagi. 1 per R paralel sama dengan 1 per 5 per 3 tambah 1 per 1. 1 per 5 per 3 itu 3 per 5. 3 per 5 tambah 1 per 1. Hasilnya 8 per 5. 8 per 5 kalau kita balik, karena ini 1 per R paralel ya. Jadi R paralelnya adalah 5 per 8. Ini Koko langsung ya, supaya nggak terlalu lama. 5 per 8 ohm.
Satu hambatan lagi berhasil kita eliminasi, yaitu yang ini. Sekarang seluruh hambatan yang atas ini kita boleh ganti menjadi satu hambatan yang baru seperti ini. Dan ini besarnya 5/8 ohm. 5/8 ohm kita terhubung secara seri dengan R yang ini. Dengan demikian kita dapat R total. Karena ini udah masuk ke bagian terakhir. Tidak ada lagi hambatan yang perlu kita gabungkan. Tinggal satu ini. Dan satu ini kita akan pakai di sini. Karena hubungannya seri, kita tinggal tambahin 5/8 tambah 1. Hasilnya udah jelas 13/8 ohm. Jadi hambatan yang ini pun sudah kita hilangkan. Dan terakhirnya rangkaian kita hanya terdiri dari satu baterai dan satu hambatan saja. Begitu kasusnya udah seperti ini ya, R totalnya Koko boleh ganti pakai 13/8. Dengan demikian arus totalnya kita bisa dapat 12 kali 8 bagi 3. 12 kali 8 96, 96 bagi 3 ya 96/3. Belasnya lupa ya, 13 ternyata, bukan 3 aja. Jadi ini ternyata 13. Nah hati-hati ya, nggak teliti, Koko nggak teliti. Jadi jawabannya yang E. Nah kita lanjut lagi, soal yang ketiga. Seorang pelari menempuh jarak total D selama waktu T detik. Jarak totalnya D, waktunya T detik. Di mana T kecil detik pertama, gerakannya dipercepat beraturan. Jadi T kecil detik pertama dia GLBB tanpa kecepatan awal. Jadi kecepatan awalnya 0. Kemudian sisanya total perjalanan dia T gede detik. T kecil detik pertama itu GLBB. Sisanya berarti T besar kurang T kecil, kecepatannya itu konstan. Jadi sisa waktunya kecepatannya konstan. Jika jarak yang ditempuh selama T detik pertama, T kecil detik pertama, sama dengan jarak sisa waktunya, maka percepatan pelari pada T detik pertama adalah berapa? Jadi yang dia inginkan adalah kita mencari percepatan. Kita punya dua kasus di sini. Kasus pertama adalah T detik, T kecil detik. Misalnya dari sini sampai sini. Ini T kecil waktunya. Jadi kalau Koko ilustrasikan, ini T kecil detik. Kemudian dari sini sampai ke sana, itu adalah T gede dikurang T kecil. Karena total waktunya kan T besar. Kalau ini T detik, T kecil, berarti di sini T gede dikurang T kecil. T dikurang T detik atau second ya. Kita tulisnya pakai second aja. Nah, jarak totalnya itu adalah D. Tapi info soal ini bilang jarak yang ditempuh selama T kecil detik sama dengan jarak sisa. Artinya, dari sini sampai sana, dia punya jarak yang ditempuh adalah setengah D. Jadi ini setengah D. Kemudian dari sini sampai ke sana juga setengah D lagi. Nah, inilah ilustrasi untuk soal ini. Bagian pertama ini dia GLBB. Bagian yang kedua ini dia GLB. Nah, dari info-info ini kita diminta untuk mencari percepatannya berapa. Nah, satu fakta yang Koko tahu adalah jarak yang dia tempuh sama. Jadi Koko akan mainkan dari jarak. Jarak, rumus GLBB ya. Kita lihat ke bagian GLBB terlebih dahulu. Jarak, Koko tulis rumusnya dulu. Jarak adalah kecepatan mula-mula kali T ditambah setengah AT kuadrat. Jaraknya adalah setengah D. Kecepatan mula-mulanya nggak ada. Berarti V0 ini bisa dilenyapkan. Ini buang aja.
Sisanya tinggal setengah AT kuadrat. Setengah sama setengahnya kita bisa lenyapkan juga. Dengan demikian kita akan dapat percepatan itu adalah D dibagi T kuadrat. Tapi T kecilnya kita nggak tahu. Kita ingin menyatakan jawabannya dalam T besar. Jadi kita harus cari tahu nanti T kecil ini apa. Untuk cari T kecil itu apa, jalannya dari mana? Kalian bisa lihat setengah perjalanan sisanya. Gerakannya GLBB. Karena dia GLBB, Koko bisa bilang jaraknya itu adalah kecepatan dikali waktu. GLBB ya, kalau GLBB rumusnya ini. Kalau GLB formulanya tinggal kecepatan kali waktu aja. Nah, tapi kecepatannya itu adalah kecepatan di poin kedua ini. Bukan kecepatan awal lagi, tapi kecepatan di kondisi ini. Kecepatan di kondisi ini kita belum tahu, tapi kita bisa cari tahu dari formula GLBB. Jadi cari tahu dulu kecepatan di kondisi tengah-tengah ini. Koko naik ke atas ini. Di sini. Nah, kita akan cari dulu kecepatan akhir dari proses GLBB-nya. Kecepatan akhir inilah yang nanti akan menjadi kecepatan awal untuk proses GLB. Kecepatan akhir kita bisa cari dengan cara VT sama dengan V0 plus AT. VT-nya kita mau cari, V0-nya 0, kecepatan mula-mulanya nggak ada. Ditambah A, percepatannya kita juga nggak tahu, diamin aja, tulis aja A. Dikali T, T-nya apa? T-nya ya T. Jadi dikali T. Jadi kecepatan akhirnya itu adalah AT. Masukin ke sini. Jadi kita dapat S. S-nya berapa? S-nya setengah D. Ini proses GLB ya. Setengah D sama dengan V0. V0-nya AT dikali waktunya. Hati-hati ya, waktu ini bukan T seperti itu aja. Waktu untuk proses GLBB. Yaitu T gede dikurang T kecil. Dikali T gede dikurang T kecil. Nah, kalau kita lihat atau kalian lihat persamaan ini, Koko bisa dapat T kecilnya itu apa? Jadi kita ingin mencari T kecilnya apa? Sehingga nanti kita bisa substitusikan ke sini. Kita kali-kaliin dulu. Setengah D sama dengan AT. T dikurang AT kuadrat. Dari sini kalian bisa lihat AT kuadrat itu adalah ATT dikurang setengah D. ATT dikurang setengah D. Koko lanjutin. AT kuadratnya kalian bisa ganti menjadi D dari persamaan sebelumnya tadi. Jadi AT kuadrat ini adalah D. Kalau kita ganti kita akan dapat D sama dengan ATT min setengah D. Dari sini kalau kita pindah ruaskan setengah D-nya ke sana, kalian akan dapat 3/2D sama dengan ATT. Dengan kata lain, T kecilnya itu adalah 3D per 2AT besar. Itulah T kecilnya. Dan itulah yang Koko inginkan. Jadi Koko pengen tahu T kecil itu apa. Begitu kita dapat T kecil itu apa, tinggal disubstitusi ke persamaan yang tadi. Kita akan dapat akselerasinya atau percepatannya berapa. Jadi kalau disubstitusiin, kita akan dapat D dibagi dengan T kecilnya diganti dengan ini ya. Koko langsung kuadratin aja. 3 kuadrat 9. D kuadrat ya D kuadrat. Dibagi dengan 4A kuadrat T kuadrat. Nah, dari persamaan ini kita bisa mencari A-nya sama dengan apa. Koko hapus sedikit ya space-nya supaya jadi banyak. Ini kita hapus sedikit.
Kemudian kita pindahin ke atas dulu. Nah, dari sini kalau kita sederhanakan lebih jauh, kita akan dapat A sama dengan D dibagi ini semua. Dibagi ini semua sama aja dengan dikali dengan kebalikannya atau dibalik. 4A kuadrat T kuadrat per 9D kuadrat. Kita lenyapkan apa yang bisa dilenyapkan, D-nya dibuang aja, 1. Kemudian A-nya juga sama. Kalau kalian lihat, A-nya ada di sini, A kuadrat, di sini ada A. Kita bisa bagiin dengan A, kedua ruas. Ini akan hilang A-nya, ini menjadi 1 buah A-nya. Dan dengan kata lain, terakhirnya kalian bisa kali silang, kalian akan dapat 9D kuadrat sama dengan 4A T kuadrat. Ini nggak ada kuadratnya lagi ya, 9D aja. Dan kita dapat A-nya adalah 9 per 4D per T kuadrat. Dengan demikian jawabannya ada di opsi yang A. Nah, ini soal nomor 28 atau soal yang ketiga. Kita lanjutin ke soal yang keempat. Sebuah bola bergerak jatuh bebas dari ketinggian H. Jadi ada bola, dia jatuh bebas. Berarti kecepatan mula-mulanya 0 dari ketinggian H. Pada saat yang sama, bola yang lain dilemparkan ke atas dari tanah. Jadi waktu satu bola jatuh, ada satu bola yang dilempar ke atas. Kecepatan awal dari bola tersebut adalah V0. Pertanyaannya, pada saat mereka bertabrakan, perbandingan kecepatan antara bola pertama dengan bola kedua itu berapa? Bola pertama jatuh, kecepatan mula-mulanya 0, Koko kasih nama V01. Ini bola yang pertama, itu 0. Kemudian ada bola kedua yang dilemparkan ke atas. Bola yang dilemparkan ke atas ini memiliki kecepatan mula-mula V0. Kita kasih nama V02. V02-nya adalah V0. Nanti pada suatu saat mereka akan bertemu di sini, misalnya. Nah, ketika mereka bertemu, perbandingan kecepatannya berapa? Koko akan ngomongin suatu kondisi di mana mereka bertemu. Ketika mereka bertemu, artinya jarak yang ditempuh oleh benda pertama ditambah jarak yang ditempuh oleh bola kedua atau benda kedua itu akan sama dengan H. Karena ketinggiannya kan awalnya H. Jadi kalau kita ngomongin jarak bola 1 tambah jarak bola 2 pasti sama dengan H. Dari sana kita akan dapat satu variabel. Kita coba jalanin ya. Jarak yang ditempuh oleh bola pertama. Ini bola 1. Karena dia gerak jatuh bebas, berarti dia GLBB. Karena dia turun ke bawah, maka dia mengalami percepatan. Rumus dari jarak itu adalah V0T ditambah setengah AT kuadrat. Tapi A-nya adalah percepatan gravitasi maksud Koko. GT kuadrat. V0-nya 0, jadi ini bisa dilenyapkan. Koko akan dapat jarak yang ditempuh oleh bola pertama. Itu adalah setengah GT kuadrat. Ini formula yang kita pakai ya. Ini formula GLBB biasa. Kemudian kita juga akan mencari jarak yang ditempuh oleh bola kedua. Bola kedua formulanya sama seperti ini. Jaraknya Koko kasih nama S2. V0T, V0-nya ada. V0T kurang karena dia bergerak ke atas. Artinya dia melawan gravitasi. Artinya lagi dia mengalami perlambatan. Jadi dikurang setengah GT kuadrat. Inilah S2. Kemudian seperti yang Koko bilang tadi, S1 tambah S2 harus sama dengan H. S1-nya ini, S2-nya ini. Bayangin kalau dua ekspresi ini kalian tambahin. Jadi ini kalau ditambahin, ini pasti tercoret. Jadi ketika kita tambahin, sisanya adalah V0 kali T. Sama dengan H
Dengan kata lain kita dapat T itu adalah H per V0. Jadi T di sini menyatakan waktu di mana kedua bola bertabrakan. Jadi dua bola akan bertabrakan pada waktu ini. Setelah kita dapat T, kita bisa cari kecepatan bola pertama dan kecepatan bola kedua. Kemudian kita tinggal bandingkan. Koko akan cari kecepatan bola 1. Ngomongin bola 1 lagi. Kecepatan akhir itu adalah kecepatan awal ditambah GT. VT sama dengan V0 tambah AT. Persamaan GLBB biasa. Kecepatan akhirnya kita kasih nama VT1 ya. Kecepatan mula-mulanya lenyapkan aja. Ditambah maksud Koko G kali T. T-nya adalah H per V0. Jadi ini GH per V0. Itu VT1. Setelah dapat VT1, kita akan cari bola kedua. Dengan persamaan yang sama dengan ini, VT sama dengan V0 plus GT, kita bisa dapat kecepatan bola kedua. VT2 sama dengan V0-nya ada. Untuk bola kedua ada V0-nya. Minus, karena dia bergerak ke atas, G dikali T, H per V0. Inilah kecepatan akhir bola kedua. Kita tinggal bandingkan. Ini Koko hapus saja ilustrasinya. Yang ditanya oleh soal ini adalah VT1 bagi VT2. VT1-nya GH per V0. VT2-nya itu adalah V0 min GH per V0. Karena bentuknya sama-sama pecahan, Koko kaliin aja dengan V0 per V0. Dengan demikian kita akan dapat GH, ini bisa dilenyapkan, ini juga, ini nggak bisa ya, yang bawah hati-hati. GH per, ini dikali satu-satu. V0 kali V0, V0 kuadrat. GH per V0 kali V0, kita dapat GH. Dengan demikian jawabannya ada di pilihan yang E. Nah, kita lanjutin satu soal lagi, soal nomor 30 atau soal kelima yang Koko akan bahas di video kali ini. Dan nanti seperti biasa ya, kalian bisa lanjutin atau coba kerjain terlebih dahulu satu soal yang udah Koko siapin di sini. Dan kalian bisa lihat pembahasannya di video berikutnya. Soal kelima, diketahui berat benda adalah W. Jadi benda kita punya berat W. Gaya gravitasi atau percepatan gravitasi 10. Sin alfa 1 5 per 13. Sin alfa 2 4 per 5. Pertanyaannya nilai T2 kurang T1 itu berapa? Yang Koko pengen hitung terlebih dahulu adalah kalau sin alfa 1-nya 5 per 13, maka cos alfa 1-nya kita bisa tahu. Ingat-ingat ya, sin itu depan per miring. Jadi bayangkan kalian punya segitiga siku-siku, anggap aja ini alfa 1. Depannya 5, miringnya 13. Berarti sampingnya kan 12. Triple Pitagoras ya. Jadi kalau sin alfa 1-nya 5 per 13, maka cos alfa 1-nya 12 per 13. Begitu juga dengan sin alfa 2. Kalau sin alfa 2-nya 4 per 5 dengan cara yang sama, cos alfa 2-nya itu adalah 3 per 5. Nah, kita ingin mencari T2 dikurang T1. T2 ada di sini, T1 ada di sana. Kalau kalian lihat, T2 dan T1 ini gayanya masih diagonal. Karena gayanya diagonal, sedangkan W ini gayanya vertikal ke bawah, maka T2 dan T1 harus diuraikan terlebih dahulu. Pertama, Koko akan uraikan T2. 1 jadi mendatar seperti ini. 1 lagi jadi vertikal seperti itu. Jadi 1 datar, 1 vertikal. Sudut alfa 2, kalau kalian lihat,
sudut alfa 2-nya akan ada di sebelah sini. Nah, begitu di sini alfa 2, maka gaya yang ini mengapit sudut. Kalau mengapit sudut, dia harus cos. Jadi ini T2 cos alfa 2. T2 cos alfa 2. Cos alfa 2-nya tadi 3/5. Jadi ini 3/5 T2. Kalau satunya cos, satunya lagi pasti sin. Jadi T2 sin alfa 2. Sin alfa 2 adalah 4/5. Koko langsung ya. Jadi ini 4/5 T2. Yang diagonal udah boleh kita lenyapkan. Kemudian satu lagi T1. Kita akan uraikan dengan cara yang sama. Akan ada satu yang ke arah sini. Sudutnya juga sama ya. Di sini alfa 1, berarti di sini juga alfa 1. Karena gaya yang ini mengapit sudut, maka dia cos. Jadi ini T1 cos alfa 1. Cos alfa 1 12/13. 12/13 T1. Maka yang vertikalnya itu udah pasti sin. Sin alfa 1 itu 5/13. Jadi nilainya adalah 5/13 T1. Gaya yang diagonalnya boleh dibuang. Sekarang kalian bisa lihat fokus ke gaya horizontal dan gaya vertikal aja. Kalau kalian lihat dari sini, gaya yang horizontal itu hanya dua. Satu ke kanan, satu ke kiri. Karena benda ini digantung, artinya benda ini akan setimbang. Ketika suatu benda setimbang, maka sigma F-nya pasti 0. Sigma Fx sama dengan 0. Karena Koko tinjau yang horizontal terlebih dahulu. Gaya yang ke kanan, 3/5 T2 akan sama dengan gaya yang ke kiri, 12/13 T1. 3 sama 12-nya kan bisa sama-sama dibagi 3. 12 dibagi 3 kan 4. Dari sini Koko bisa ketemu T2 kali silang ya. 5-nya kaliin aja ke sana. 5 kali 4, 20. Jadi T2-nya adalah 20/13 T1. Kita sudah dapat T2 20/13 T1. Yang ditanya T2 min T1. Jadi kalau Koko ganti dulu ke sini, T2-nya 20/13 T1 min T1. Kalian akan dapat 7/13 T1. Nah, kita harus tahu T1 itu berapa kali W. Karena W ini ada di arah vertikal, sekarang kita harus tinjau gaya pada arah vertikal. W itu gaya berat ya, arahnya pasti ke bawah. Sekarang kita masuk ke sigma Fy. Harus sama dengan 0 juga, karena benda tersebut seimbang. Semua gaya yang ke atas ada 5/13 T1 tambah 4/5 T2. Yang ke atas tadi ada 2 ini ya. Akan sama dengan W. Tadi kita pengen cari T1 berapa kali W. Pertama T2-nya kita ganti dulu. Jadi kalau Koko tulis 5/13 T1 ditambah 4/5 kali T2-nya diganti 20/13 T1 sama dengan W. Coret-coretan dulu, 5, 20, sisa 4. 4 kali 4, 16. 16/13 tambah 5/13. Kalian dapat 21/13. 21/13 T1 sama dengan W. Kalau dikali silang, T1-nya adalah 13/21 W. Langkah terakhir, substitusikan ke sana. Kita akan dapat jawaban untuk soal ini. 7/13 kali T1. T1-nya adalah 13/21 W. Kalau kita main coret-coretan lagi,
7 sama 21 sisa 3, maka jawaban akhirnya adalah W per 3. Dan jawaban yang tepat ada di opsi yang C. Nah, pembahasan Koko selesai sampai di sini untuk video kali ini. Thank you semuanya buat kalian semua yang udah belajar bareng di channel YouTube Koko. Koko benar-benar berharap pembahasan ini bukan sekedar lewat aja, tapi bisa dimengerti dan bermanfaat buat kalian semua ketika kalian mengerjakan UTBK SBMPTN atau SNMPTN atau ujian mandiri yang sebenarnya. Sekali lagi thank you semuanya. Kita ketemu lagi di video berikutnya.